Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Filosofi Lebah. Kali ini kita sudah masuk ke video yang ketiga. Di video yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang BPUPKI ya. Nah, di sidang kedua kan dihasilkan bentuk negara, kemudian wilayah Indonesia, batang tubuh Undang-Undang Dasar, juga kewarganegaraan Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutannya ya. Dan ada peran penting ternyata dari para pemuda Indonesia untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, lebih lengkapnya kita akan berdiskusi kembali bersama para pakarnya ya, bersama Bung Agus dan Bung Firman ya. Baik, kita langsung saja ke poin bicaranya ya. Nah, kita bicara dari mana dulu nih, Bung Agus? Dari mulai BPUPKI yang terakhir itu ya. Jadi selama dibentuk BPUPKI ini sudah berhasil mengadakan sidang selama 2 kali. Sidang yang kedua itu berakhir tanggal 17 Juli. Kemudian setelah itu kosong ya, tidak ada agenda. Kemudian pada saat itu kan Indonesia masih dalam pendudukan Jepang. Dan semakin hari semakin kesini kondisi Jepang itu semakin terjepit. Kemudian puncak dari kekalahan Jepang itu ketika Amerika Serikat kemudian mengebom atom kota Hiroshima tanggal 6 Agustus. Oke, pada tanggal 6 Agustus kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Iya. Oke. Lalu sehari setelahnya tanggal 7 Agustus ini ketiga tokoh nasional Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam. Nah, sobat film, ada yang tahu nggak siapa sih Jenderal Terauchi? Siapa nih, Bung Agus? Jenderal Terauchi ini Panglima tertinggi Angkatan Darat Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Ya. Lalu pada pertemuan itu? Nah, setelah ketemu ya, ketiga tokoh ini ketemu Jenderal Terauchi, kemudian Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa BPUPKI ini dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuklah lembaga baru yang disebut PPKI. Oke, nah kenapa BPUPKI dibubarkan dan kenapa dibentuk PPKI ini? Kenapa nih, Bung Agus? Jadi BPUPKI ini kan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. Dibentuknya BPUPKI ini untuk menyelidiki apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti dasar negara, kemudian wilayah negara Indonesia, kemudian bentuk negara, termasuk sistem konstitusinya ya, undang-undang dasarnya ya. Nah, jadi karena dirasa sudah selesai tugasnya, maka BPUPKI ini dibubarkan. Kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan dibentuknya PPKI ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini sudah semakin dekat. Makanya dibentuk panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu tanggal 7 Agustus. Ada yang mau tambahkan lagi, Bung Firman? Tanggal 9 Agustus itu ada peristiwa penting. Nah, sebenarnya kelanjutan dari peristiwa yang tadi Bung Agus jelaskan bahwa tadi kan tanggal 16 Agustus itu adalah ada peristiwa di bomnya 6 Agustus ya. 6 Agustus 45 itu ada di bomnya peristiwa kota Hiroshima. Nah, itu kan semacam kayak titik balik ya bahwa peluang Indonesia untuk merdeka semakin terbuka. Nah, itu tanggal 9 Agustus ada lagi di bom kota Nagasaki. Wah, itu membuat Jepang semakin terdesak. Ya kan? Nah, ternyata di waktu itu juga PPKI diresmikan. Di ketuanya itu kan yang pertama itu ketuanya Soekarno. Ya, kemudian wakilnya itu adalah Muhammad Hatta. Ada anggotanya nih 21 orang, benar nggak sih, Bung? Iya, ada 21 orang. Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang ada tambahan lagi 6 orang. Ini perwakilannya asal mana aja nih untuk yang anggotanya? Asalnya yang 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera,
2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Maluku, 1 Sunda Kecil, kemudian 1 lagi dari Tionghoa. Salah satu dari anggotanya ini ada si Ahmad Subarjo ya? Ada, iya. Mas Subarjo, Masya Allah ya dia salah satu tokoh yang luar biasa gitu. Oke. Nah, tadi peristiwa pada 9 Agustus ada 2, yaitu pengesahan BPKI dan dibomnya kota Hiroshima. Nagasaki. Kota Nagasaki. Terima kasih. Ada peristiwa apa lagi setelah tanggal 9 Agustus ini? Kemudian tanggal 12. Tanggal 12. Oh iya, 12 Agustus Iya. itu kalau tidak salah itu adalah ada pertemuan lagi nih. Sebenarnya lebih membahas mengenai bahwa Indonesia proklamasi itu melalui PPKI. Iya. Ya kan? Terus yang kedua ternyata ada lagi janji. Ya seperti kita sebelumnya kan pada bulan September 44 ya kalau nggak salah ya Bung ya benar ya. Itu sempat kan Koiso bukan janji kemerdekaan. Nah kali ini ada janji lagi, kali ini dari Terauchi bahwa tanggal 24 Agustus bahwa Indonesia akan diberikan janji kemerdekaan. Ternyata informasi itu menyatakan bahwa Jepang masih berharap bahwa Indonesia itu bahwa Jepang itu bisa membalikkan keadaan. Bisa membalikkan keadaan, nanti ada kemungkinan untuk menang. Menang, ya. Itu. Mungkin Indonesia itu masih bisa membantu gitu. Gitu. Itu alasan kenapa dari tanggal 12 bomnya kota Nagasaki, tapi janji kemerdekaannya itu masih lama itu 24 Agustus. Iya. Gitu ya. Nggak segera. Bukan janji kemerdekaan lagi dari tanggal 24 Agustus itu. Nah, setelah itu ada peristiwa penting setelah tanggal 12 tadi. Kemudian tanggal 15 Agustus ini ketiga tokoh nasional sudah sampai ke Jakarta. Jadi yang mereka tadinya di Vietnam sudah kembali lagi ke Jakarta. Bersamaan dengan itu, maka salah seorang tokoh pemuda, Sultan Syahrir ini, beliau dengan secara sembunyi-sembunyi ya, berusaha untuk mendapatkan informasi tentang keadaan dalam Perang Dunia Kedua melalui siaran radio. Ya. Nah, dari hasil dari beliau untuk mencari informasi ini, maka beliau kemudian mendapatkan informasi bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu tanggal 15. Tanggal 15. Oke, ada lagi mungkin? Ya, berhubung dengan menyerahnya Jepang tadi, informasi diunggah langsung dari Sultan Syahrir ya. Para pemuda langsung mengadakan pertemuan. Rapat kecil ya? Rapat kecil. Ya. Terima kasih, Bung. Di gedung bakteriologi. Itu pukul berapa itu ya? Jam 8 malam. 8 malam tanggal 15 ya? Tanggal 15 Agustus Iya. 45. Hasil keputusan dari rapat kecil itu nanti ada perwakilan dari kelompok pemuda, golongan muda bertemu golongan tua. Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta. Ada perbedaan pendapat ternyata di situ. Golongan pemuda ini bertemu dengan Soekarno-Hatta kemudian menyampaikan apa nih? Kalau jadi pemuda menginginkan proklamasi itu melalui segera dilaksanakan. Terima kasih Bu. Sementara kalau golongan tua harus melalui PPKI. Sidang PPKI. Iya. Oh, berarti intinya golongan pemuda ini menemui Soekarno-Hatta dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Iya. Tapi tidak ditolak oleh keduanya gitu ya. Iya. Soekarno menolak, Hatta juga menolak gitu ya. Iya. Ternyata pas ke pertemuan itu kan golongan tua bertemu, ada pertemuan juga golongan tua sama golongan tua ya. Termasuk dalam itu ada obrolan antara Ahmad Hatta, Soekarno, Ahmad Subarjo ya. Ahmad Subarjo, iya. Golongan muda juga ada pertemuan lagi kedua kali. Iya. Tapi mereka kalau golongan tua itu pertemuan itu jam 11, sementara kalau golongan muda itu jam 12 malam. Oh, berarti dalam satu malam itu golongan muda ini 2 kali rapat ya. Rapat kecil semua Rapat berarti ya. kecil ya, yang pertama di gedung bakteriologi, ingat ya, sobat Villa ya. Yang rapat pertama itu gedung bakteriologi, rapat keduanya jam 12 malam asrama Baperpi ya. Iya. Mungkin sekarang bisa kalian kunjungi ya. Sekarang namanya itu Kebun Binatang Cikini. Iya, jadi asrama Baperpi sekarang namanya Kebun Binatang Cikini. Iya, pasti kan. Oke. Nah, setelah rapat kecil tadi yang kedua oleh golongan muda di gedung Baperpi, itu ada peristiwa apa lagi Kak? Ada kesepakatan apa lagi di rapat kecil? Iya.
Jadi setelah mengadakan rapat jam 12 malam di asrama Baperpi ini, golongan muda sepakat bahwa mereka ini akan mengamankan Soekarno dan Hatta ke suatu tempat yang namanya Rengas Dengklok. Oh, ini yang peristiwa Rengas Dengklok. Oke. Lanjut. Kemudian perwakilan dari golongan muda ya segera menemui keduanya, Soekarno dan Hatta. Kemudian pada pagi harinya pukul 4 ya. Ya, pukul 4 dini hari. 4 dini hari itu tanggal 16 dini hari. Kedua tokoh ini dibawa oleh golongan utusan dari golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Siapa nih yang menjemput? Ini yang menjemput ini untuk Soekarno ini dari golongan muda yaitu Muwardi dan Khairul Saleh. Muwardi dan Khairul Saleh. Iya. Oke. Ya. Gimana setelah dibawa ke Rengas Dengklok ada peristiwa apa enggak? Di situ tuntutannya apa sih? Kenapa Bung dibawa ke Rengas Dengklok itu ada tuntutan apa dari golongan muda? Jadi ini tujuan pemuda ini membawa Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok ini untuk mengamankan kedua tokoh ini agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Oh, iya. Karena sebelumnya Jepang itu kan akan memberikan janji kemerdekaan tanggal 24 Agustus ya. Nah, di sini agar tidak terpengaruh ya oleh keputusan dari Jepang dan agar jangan sampai kemerdekaan ini adalah pemberian dari Jepang. Makanya para pemuda ini segera mendesak kedua tokoh ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah tanggal 16 Agustus pada jam 4 dini hari dibawa ke Rengas Dengklok, itu ada peristiwa apa lagi sih, Bung? Nah, sore harinya Soekarno Hatta jam berapa itu? Jam setengah 6 sore. Sore. Ya, Soekarno Hatta yang ada di Rengas Dengklok itu dijemput oleh Yusuf Kunto, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Untuk dibawa kembali ke Jakarta. Nah, si Ahmad Subarjo menjamin dirinya, benar nggak sih, Bung? Iya betul. Jadi sebelum ketiga tokoh ini menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ini sudah sebelumnya terjadi ketegangan ya antara golongan muda dan golongan tua di Jakarta. Kemudian akhirnya mereka sepakat, nah, golongan muda dan golongan tua, dan dalam kesepakatan itu Ahmad Subarjo menjaminkan dirinya bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Oke, oleh karena itu kemudian golongan muda ini segera mengirim utusan untuk menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jam 6 sore tadi ya. Iya. Yusuf Kunto, ingat ya Sobat Villa, Yusuf Kunto, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Membawa kembali ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta pukul setengah 12 malam. Iya. Itu dibawa kemana tuh Jakartanya? Nah, jadi dibawa sesampainya di Jakarta, kemudian mereka berkumpul di kediaman Laksamana Maida. Salah satu tokoh perwira tinggi Jepang ya. Oh iya. Nah, udah ya, peristiwanya di Rengas Dengklok berakhir di penjemputan kembali Soekarno Hatta oleh Sudiro, Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo dibawa kembali Jakarta dan ke rumah atau kediaman Laksamana Maida. Oke, Sobat Film, kita tadi sudah membahas kapan BPUPKI dibubarkan dan terbentuknya lembaga PPKI, di mana juga peristiwa-peristiwa pra-proklamasi ya. Peristiwa sebelum proklamasi, termasuk bagaimana peranan penting golongan muda atau pemuda dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau kalian masih belum terlalu mengerti, bisa diulang videonya ya, dan apabila kalian pengen nonton bagian sebelumnya ada di link pojok kiri atas ya, tentang sidang kedua BPUPKI ada di sana. Baik, itu saja. Terima kasih Bung Agus dan Bung Firman atas penjelasannya. Kita lanjut lagi di part atau video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, apa kan Bung Firman? Like, comment, and share. Ya, jangan lupa ya. Ya, Sobat Villa ya. Oke, itu aja kali ya. Terima kasih.